Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita hari ini akan belajar fungsi. Kita akan coba uji kompetensi bab 2 ya. Terutama di kelas 8 kita akan belajar dengan soal-soal dan kita akan perjelas secara teorinya ya. Yuk, kita mulai dari nomor 1. Diagram panah. Ini saya pakai tinta merah ya. Pada gambar di atas menunjukkan hubungan atau relasi. Nah, kita akan bicara tentang relasi. Relasi yang perlu diingat adalah ketika kita bicara tentang sebuah diagram panah, ini kita sebut dengan domain, lalu ini kita sebut dengan kodomain ya. Kita singkat domain, kodomain. Jadi pada relasi itu domain dan kodomain boleh memiliki pasangan, boleh tidak, dan boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, atau bisa dikatakan dengan kalimat lain bebas. Begitu ya. Lalu di sini kita akan diminta untuk melihat satu persatu. Kita lihat ini, kita ambil misalkan dari pilihan ganda yang A, lebih dari satu, lebih dari dua. Yang A ini sudah pasti salah. Terus kemudian kita lihat yang B, kurang dari satu, kurang dari dua, benar. Satu kurang dari tiga, kurang dari empat, benar. Satu kurang dari enam, benar. Ini kesini kurang dari benar. Ini benar, benar. Berarti ini yang B benar. Jawabannya adalah B. Oke. Ini pasti salah. Begitu ya. Oke. Lalu nanti kita akan juga bicara tentang pemetaan atau fungsi dan korespondensi satu-satu. Nomor 2. Ada P 3, 4, 5, lalu ada Q 1 sampai 6, 1 sampai 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi lebih ya, dua lebihnya dari. Kita akan lihat satu persatu ya. 3, 2 lebihnya dari 2. Jelas salah ya. Kita masuk ke yang B. 3, 2 lebihnya dari 4. Salah ya. Terus kemudian yang C, 3, 2 lebihnya dari 1, benar. 4, 2 lebihnya dari 2, benar. 5, 2 lebihnya dari 3, benar. Oke. Nah, begitu cara mengeceknya ya. Terus nomor 3. Di antara diagram panah di atas yang merupakan fungsi. Yuk, kita ulang kembali. Fungsi itu domain harus memiliki pasangan dan domain hanya memiliki satu pasang. Lalu bagaimana dengan kodomain? Kodomain bebas. Oke, yuk kita lihat satu persatu. Harus punya satu pasang, benar. Harus hanya satu pasang, salah. Ini salah. Oke. Terus harus punya pasangan, benar. Hanya satu pasang, benar. Ini berarti benar. Lalu ini harus punya pasangan, benar. Hanya satu pasang, benar. Nah, ini benar. Kemudian yang keempat, harus punya pasangan, ini tidak. Ini berarti salah. Oke. Jadi yang benar adalah 2 dan
3. 2 dan 3 kita cari. Ini yang C. Oke. Lalu nomor 4. Nomor 4, daerah hasil dari diagram di samping. Kita cari, nanti kita beri nama dulu. Daerah hasil itu seringkali disebut dengan ring. Oke. Di mana ring ini adalah kodomain yang kodomain yang punya pasangan. Nah, saya tuliskan begitu ya. Ring itu adalah kodomain yang punya pasangan. Kita lihat di sini. Kodomain ini domain, ini kodomain. Ini punya pasangan. Ini punya pasangan. Berarti P dan R. Ya. Begitu ya. Mudah ya. Terus nomor 5. Nomor 5 ini awalnya soalnya adalah kodomain, saya ganti dengan domain supaya fokus dan menjadi benar. Kita lihat domain dari fungsi yang ditunjukkan oleh diagram kartesius di atas. Jadi kita bicara tentang fungsi. Fungsi berarti itu domainnya harus punya pasangan. Ini kita beri nama yang bawah ini domain. Lalu yang ke atas ini kita beri nama kodomain. Oke. Karena fungsi itu domainnya harus punya pasangan. Kita lihat di sini, 1 punya pasangan, punya 2, punya 3, punya 4, 5, 6, semuanya punya pasangan dan hanya 1. Berarti benar bahwa domainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kalau kita lihat, kalau yang A ini 1, 2, 3, 4. Kita lihat nih, kodomain yang punya pasangan nih, 1 dia punya pasangan lebih dari 1, 2 punya, lalu 3, 4. Ini berarti dia disebut dengan ring, kodomain yang punya pasangan kodomain yang memiliki pasangan, itu disebut sebagai ring. Lalu mengapa tadi ini soalnya diganti dengan domain? Karena kodomainnya itu bebas, kita mulai dari 0 sampai 5, sementara di pilihan ganda itu ada 0 sampai 4, ini boleh. 1 sampai 5 juga boleh karena tidak punya batasan. Ya. 1 sampai 5 juga boleh. Jadi lebih fokus ke domain, saya ganti supaya jelas kita bicara tentang fungsi. Kemudian soal nomor 6 ya. Himpunan ya, dari himpunan pasangan berurutan berikut, manakah yang merupakan korespondensi 1-1? Nah, korespondensi 1-1 ini dia lebih ke fokus, lebih ke khusus. Jadi dia domain dan kodomain itu hanya memiliki tepat 1. Cara mengeceknya seperti apa? Kita lihat nih, A itu udah jelas salah karena double. Kemudian A sudah pasti salah. A, B, C, D benar. Lalu kita lihat kodomainnya, 1, 2, 1 salah ya, berulang. Terus yang 4, A, B, C, D benar, tidak ada yang berulang. Lalu yang kodomainnya 1, 2, 3, 4 tidak ada yang berulang. Berarti ini yang benar, yang 4 saja ya. Oke.
Seperti itu ya. Terus contoh lain untuk korespondensi satu-satu itu seperti sebuah negara dan nama presidennya, lalu sebuah provinsi dan nama ibu kotanya. Dia pasti akan selalu berpasangan satu-satu begitu ya. Lalu nomor 7 ada P ya, ada P di situ. 11 kurang dari E kurang dari 23, ini kita bisa mengatakan bahwa ini adalah antara 11 dan 23 ya, antara 11 dan 23 begitu maksudnya. Enggak kelihatan ya. Jadi bilangan ini itu bisa kita kalimatkan antara 11 dan 23. Kemudian P, X-nya adalah bilangan prima. Jadi antara 11 dan 23 itu yang prima kita tuliskan 13, 17, 19. Oke. Terus kemudian Q-nya Y kuadrat. Itu hasilnya berada di antara 4 dan 25 ya, Y-nya bilangan cacah. Kalau kita ambil 2 kuadrat 4 berarti tidak masuk ya, maka dia yang masuk adalah 3 kuadrat 9 ya. Kita boleh menuliskan di sini menjadi 3 koma ya, lalu 4 kuadrat 16 masih berada di sini, masih 4. Terus kemudian Y-nya kalau 5 berarti dia sama dengan ini. Oke. Maka untuk I itu hanya 3 dan 4 yang bisa dimasukkan ke sini, yang berada di antara 4 dan 25. Saya ulangi. 3 ini kalau dikuadratkan menjadi 9, 4 kalau dikuadratkan menjadi 16. Lalu pertanyaannya adalah banyak semua fungsi ya, fungsi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Ini N, ini kita akan cari ya, NQ ini pangkat dengan NP ya, banyaknya itu NQ pangkat NP. NQ-nya berapa? Di sini NQ-nya 1, 2, 3. Terus ini ini NP-nya ya, ini NQ-nya 2. Kita masukkan ke sini NQ-nya. Oke. Jadi NQ-nya 2, lalu NP-nya 3. Jadi sama dengan 8. Oke. Ini jawabannya 8. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada fungsi dari P ke Q, maka dia NQ pangkat NP atau sebaliknya. Begitu. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke soal yang nomor 8 dan seterusnya ya. Sampai jumpa di season yang berikutnya. Oke, sampai